kemudian masih bersemangat untuk menuntut ilmu nan kapuno diwa kepulang biswa. Kini ko awak akan mulai pengajian kalau di kitab nan putih nan kami cari di laptop bu ya, di angko ini diagih nomor. Jadi hikam nan kampe puluh 6 kini ko. Namanya sampai puluh 6. Kalau nanti kitab kuning di halaman 33 kecek sijuk Iya, cako. betul. Itu kita mulai, namun tidak lupa ambo sebagai moderator pembawa acara mengingatkan supaya kita bisa mematikan mic masing-masing agar suara buya sementara suara orang lain tidak masuk. Kemudian kok nangka bertanya atau kau berkomentar Wiko, silakan lagi tanda angkat tangan di layar laptop atau yo bahas suara atau bagi kode kambo. Dan terakhir nan ingin saya sampaikan nan lupa selama ko adalah ke jemaah sekalian nan online di internet ko. Jika ada nan baninya ingin langsung satu mengaji secara offline, Anda melalui internet ko dapat datang langsung ke pondok pesantren At-Taqwa. Model yang tertulis di belakang Buya. Jadi bagi jemaah nan berkesempatan bisa lo diceliak-celiak salah satu sekolah tarbiyah nan dulunya diasuh oleh Buya Maran nang Kumaran yang selalu kita doakan tiap pengajian hari Jumat tuh. Demikian pembukaan dari Ambo. Kita persilahkan ke Buya untuk memulai pengajian. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tammul barakat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Puji syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kita kepada orang junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca kitab, kita mohon kepada Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Lakal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhi mu'allifi hadzal kitab wa ila ruhi syekhina Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Khalidi wa ila ruhi syekhina Syekh Haji Ahmad Samad lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan berkat kita bertawasul, berkat kita mengucapkan Al-Fatihah, Allah akan membukakan hijab kepada kita
Allah akan membukakan pintu hati kita sehingga apapun yang kita dapatkan malam kini, malam-malam selanjutnya akan berkesan di hati kita, membawa ketenangan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita selanjutnya, kanallahu wala syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma alaihi kana. Adalah Allah, tiadalah di samping Allah itu sesuatu. Adalah Allah, tiadalah jenis sesuatu bersamanya Allah. Dan dianya Allah baramulo, dianya Allah sekarang, aba ala baramulo, atas apa yang ada atasnya ada di Allah. Baramulo dia Allahnya Allah sekarang seperti semula. Paham? Ya Allah dahulu, yaitu sampai kini. Karena Allahu wa la syai'a ma'ahu, yakni anna haza haluman huwa mutahaqqiqun bimaqamil fana'i wa huwa adamu ru'yatihi ghaira maulahu wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Ay annal amra alladhi hasala li dzalikal musyahidu wa huwa annal wujudal haqiqiyyah lahu subhanahu wa ta'ala wa ghairuhu la wujuda lahu wal wasbul mutahaqqiqu lahu subhanahu wa ta'ala fil waqi'i wa adamu idraki zalika lahu qabla zalika innama huwa liwujudil hijabi wa qawluhu wa huwal ana ay inda musyahadati hadza saliki lahu ala hadzal wasfi ala ma allahi kana ay wa muttasiqum bihi fil waqi'i wa qabla idraki hadzal musyahidi lahu lakin adama idraki zalika inama huwa lil hijabil qaimi bihi summa qala. Telah berkata Syekhuna Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga kita dapat manfaat dengan ilmunya. Apa katanya? Kana Allah, adalah Allah, tiadalah sesuatu bersamanya Allah. Adalah Allah, tiadalah sesuatu di sampingnya Allah. Dan dianya Allah sekarang seperti semula. Jadi Allah itu sendiri, tidak ada di sampingnya. Kalau boleh kita contohkan, seorang bapa indak beranak, indak bapa, indak ibu, tunggal babeleng, tetapi di rumahnya banyak berhalu, banyak boneka-boneka, banyak peragat-peragat. Lalu ditanya orang, siapa di rumah Pak Aden seorang. Wahdah la syarikah. Iko namanya aku boneka saja. Kira-kira lah masih Allah bagikan boneka. Wujud hakiki hanya Allah sendirian. Tiadalah sesuatu di samping. Itu pahamkan Allah wala syai'a ma'ahu. Ya, kita lah tahu lah syai'a itu lanatul jenis. Tidak ada ayam di kampung, jangan ayam, bulu ayam tak ada. Betul mana? Aku doa menyurahkan lanatul jenis dulu. Adalah Allah, tiadalah sesuatu bersamanya Allah. Dan dianya Allah sekarang seperti semula. Atas apa? Yang atas itu ada di Allah. Yakni sesungguhnya ini keadaan yang merasakan hal yang modal itu siapa? Bukan sembarang orang. Mutahaqqiqum bimaqamil fana.
orang yang betul-betul sudah mantap di makam fana. Bagaimana caranya? Adamu ru'yatihi, dia tidak melihatnya si seorang yang fana kecuali yang dia lihat hanya Tuhannya. Itu orang yang bisa merasakan. Tiada wujud pada hakiki, hanya wujud Allah. Ibarat orang yang sedang karam di tengah lautan, kamaju pandangan diarahkan laut sana nampak. Itu orang yang karam di tengah lautan. Model itu orang yang karam dengan Allah. Ada maruyatihi, tidak melihat dia kecuali yang dia lihat hanya maulanya, Tuhannya. Wahuwalan, dan dianya Allah sekarang atas sesuatu yang atas sesuatu ada di Allah. Artinya sebentuk Allah dulu bentuk itu sampai kini. Ada baru-baru. Artinya sesungguhnya pekerjaan yang hasil bagi demikian orang yang musyahadah, dianya semuanya wujud hakiki hanya milik mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan selain dari Allah taala alam la wujudalahu. Tiadalah jenis wujud baginya. Makanya kita dalam belajar ilmu tauhid, sifat nafsiyah wujud. Ya, sifat asli Allah wujud, sifat asli alam adamun. Wal wasbul mustahaqqiqu lahu subhanahu fil waqi'. Dianya wujud, sifat yang berhak bagi Allah Subhanahu wa taala pada kenyataan. Lalu wa adamu idzal dzalika lahu, dan tidak memperoleh demikian baginya orang sebelum demikian, bahwasanya dia karena adanya hijab, adanya tutup, itu penyebab. Nah, piala cerita dulu. Kalau gigi palsu lah terbuka, siwa bisa tak perlu payah lah itu. Buka lah yang palsu, siwa itu tiba seorang tinggal menyiring dia suara selain. Dan itu patang apa? Indah musyahadati hadza salik. Di saat musyahadah ini si salik baginya Allah atas ini sifat, atas suatu yang atas suatu ada di Allah. Artinya bersifat Allah dengan wujud pada kenyataan. Dan sebelum memperoleh demikian orang yang musyahadah baginya, tetapi tidak memperolehnya demikian bahwasanya ada hijab yang tetap padanya orang. Jadi wahdah la syarikalah. Itu kajian doa malam kini. Allah sendiri indah adu ci Allah yun nanti sampingnya dah. Ko yu adu alam adu dek badun kesamudin dah. Apanya sifat asli Allah wujud, sifat asli alam adamun tiada. Di alam nampak dake ke diri awak, sifat asli Allah indak terterima di akadoh aden kado surang kalau ndak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah yang hidup, Allah yang berilmu, Allah yang berkudrat, Allah segala-galanya. Kesimpulannya Allah serba yo, aden serba indak. Ya. Kalau lah tahu bahwa Allah naserbai, bahwa naserbai tidak jahilah nafsuhu. Bodoh awak ke diri awak. Tidak ada arti diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ duduknya ya, orang-orang nak bisa merasakan karena Allah wala syai'a ma'hu. Itu kira-kira kajian kita hikam kana Allah wala syai'a ma'hu. Kana Allahu wala syai'a ma'hu. Adalah Allah, tiadalah sesuatu bersamanya atau tiadalah sesuatu di sampingnya.
yakni sesungguhnya ini itu adalah keadaan orang yang ianya orang sudah mantap pada makam fana. Apa itu makam fana? Ada muru'yatihi, tidak melihatnya orang kecuali yang dia lihat Tuhannya. Wahwal ana, dan dianya Allah sekarang atas sesuatu yang atasnya sesuatu ada di Allah. Artinya Allah sekarang seperti semula. Artinya sesungguhnya pekerjaan yang asing bagi demikian orang yang musyahadah apa? Sesungguhnya wujud yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan selain dari Allah taala alam sejagat la wujudalahu, tiadalah jenis sujud baginya. Dianya wujud itulah sifat yang pasti bagi Allah SWT pada kenyataan. Dan tidak memperoleh demikian baginya sebelum demikian musyahadah karena adanya hijab. Maka katanya al-an kapan di saat musyahadah ini sekali baginya Allah atas ini sifat atas sesuatu yang atas tersebut ada di Allah. Artinya bersifat di Allah dengannya pada kenyataan. Dan sebelum memperdapat ini orang yang musyahadah baginya. Tetapi tidak memperdapatnya akan demikian bahwa sebenarnya yang menyebabkan tidak memperdapat karena ada hijab yang berdiri padanya orang. Kita lanjut. Atau adonan dipertanyakan. Silakan kalau ada, kalau enggak kita lanjut. Ayo, ada enggak nan katanya jemaah sebelum kita lanjut? Ayo, kalau enggak ada situ siko beko itu. Ayo. Ada. Enggak ada lah nampaknya Buya di sini ada di jemaah langsung di sini. Jadi dia silakan. Atengku. Jadi di siko sampean kana Allahu wala syai'a ma'hu. Jadi na ya doa itu ya Allah Taala itu ya. Iya betul. Jadi kalau balik ke situ dulu minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Berarti kalau ada orang panah salam wantah berarti tidak panah nomor ya itu. Iya. Sebab seorang kok ini ada hijab. Tak selalu nak panah. Iya, kan ada pertanyaan dulu. Panah 40 hari 40 malam itu maka. Iya. Ayah deh. Ya, itu pertanyaan. Jadi kalau ada orang nak panah 40 hari 40 malam, tidak panah ada. Akan ada pertanyaan yang lewat kan. Ke situ arah pertanyaan tempo ya. Masih ada orang lain? Ada orang lain jemaah non online nan ndak di lokasi ada ndak? Kalau ndak biar Buya surahan dulu tanya dari Tengku Santako. Ndak ada bantuannya lah Buya. Iya. Pertanyaan Tengku tadi, orang kok kan ada hijab, dia terhijab, mangko ndak terasukan itu tadi. Karena ada hijab, tidak merasukan nampak zona lain selain Allah kan itu. Jadi kini orang ada nampak 40 hari 40 malam kan tu gaji kok. Betul kok panah orang gagoin tak. Kalau minggu dah lewat kan. Ya. Tidak panah tu doh. 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum doh. Tidak panah tu doh. Panah dalam pesawat. Dia kakak Jepang yang ya. Panah itu dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'ahuduril qalbi ma'allah. Selalu berubudiyah kepada Allah zahir syariat lah. Batin hakikat lah. Ma'ahuduril qalbi ma'allah. Serta hadir hati kepada Allah. Itu panahul kamil. Itulah gang untuk bakal. Itulah temporo. Kalau itu betul. Temporo. Itu kira-kira jawab pertanyaan Tengku tadi ya. Jadi, aku ada nama angkat tangan mah Buya waktu Buya menerangan Santako. Silakan Ustadz Wahyu Hidayat, kok ada nang pertanyaan atau komentar? Silakan. Iya, silakan.
Terima kasih banyak, Ustaz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, semoga Buya sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ambo kabatanyo masalah matan Buya. Matan jadi. Matan kanallahu wala syai'a ma'ah. Karena itu kalau menurut kaji ilmu itu kan nawasih Buya. Iya betul. Isim butuh pada kabar. Iya. Kira-kira fi'il yang nakis ya. Tidak iya, cukup dengan marfu, malah butuh kepada mansub. Butuh pada mansub. Nah, kira-kira akan Allah itu di mana kabar. Iya. Karena Allah ya. Iya. Itu ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Allah. Bagaimana adanya? Tiada di sampingnya suatu pun. Nah, kalau khabar kana, ba adanya. Khabar inna, ba sesungguhnya. Khabar mutada, ba baramulo. Khabar laniatul jenis, ba tidak. Kalau khabar kana, ba adon. Adalah Allah. Bagaimana adanya? Tiada pun sesuatu di sampingnya. Jadi jumlah la syai'a bersama la nafi jenis syai'a dan dinafikannya, itulah yang menjadi kabar oleh bahwa salamu yang jadi jumlah la nafi jenis mulia jadi kabar. Jumlah ya. Jumlah di bawah ya. Tertangkap paham tuh lah. Iya. Ya, makasih kira-kira. Tapi namun demikian, ada komentar ya kita terima juga. Wah, kanan Allah. 3S. 3A. Asih. Asuh. Ya, 3S santai, serius, sukses. Asuh. Itu betul Pak. Nadil mubahasah atau muzakarah, sering mengingatkan. Apalagi kinilah banyak nelupuh. Itu jawabnya kira-kira Pak Kuah ya. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Nah, jadi demikian uraian atau surah dari Buya terhadap pertanyaan dari Ustadz Wahyu. Kalau masih ada pertanyaan dari jemaah, kita tampuang sebelum lanjut ke hikam selanjutnya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Tidak ada bentuknya ya. Tidak ada bentuknya loh Bu ya. Lanjutlah kira-kira. Kita lanjut dulu ya. Deh. La tata'adda niyati himmatuka ya. La tata'adda niyatu himmatuka. Kenapa ini? Niyata himmatika. La tata'adda niat adalah niyata himmatika ila ghairihi. Terus di bawahnya fal karimu la tatakhattahul amanu. Janganlah melampaui niat tujuan engkau kepada selainnya Allah. Sal karimu, maka baramulo orang yang mulia, baramulo tidak bisa melampaui akan orang yang mulia itu angan-angan atau harapan-harapan. La tata'ada niyatu himmatika ayuhas saliku ila ghairihi bi an tatawajjaha ila ghairihi li tahsili hajatika bal utlub
hawaijaka minhu fal karimu la tatakhattahul aman. Janganlah melampaui niat tujuan engkau wahai si Salih kepada selain Allah. Bagaimana gambarnya melampaui? Banyak taswir dengan menghadapkan engkau kepada selain Allah supaya hasil hajat engkau. Tetapi tuntutlah, mintalah hajat engkau darinya Allah. Fal karimu, sebab orang yang mulia tidak bisa melewati akannya harapan-harapan atau angan-angan. Maka himmah yang berlebihan, yang tinggi, itu timbul karena mengadukan hajat engkau kepada orang yang tidak mulia. Dan tiadalah yang mulia pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena undang-undang orang yang mulia ialah iza qaddara afa, apabila mentakdirkan orang mulia, maksudnya Allah menyempurnakan dia. Wa iza wa'ada wafa, bila berjanji dia menyempurnakan. Wa iza a'ta zada, bila memberi melebihi dari harapan. Wala yubali, dia tidak peduli kam a'ta, berapa mau diberi. Wala liman a'ta, dan dia tidak peduli untuk siapa dia beri. Tapi wa iza jafa ataba, apabila kasar seseorang mencela Allah, bamastaqto, tidak menghingga-hingga ya Allah. Wala yudi'um, tidak menyia-nyiakan orang yang mulia akan yang berlindung dan berlindung kepadanya. Bayu'nihi, dan terkaya orang yang mulia dari wasilah dan syafaat. Dan ini keseluruhan sifat tidaklah berhak kepada sifat yang tersebut. Pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu fayambagi, maka sepatutnya lah bahwa tidak melampaui, bahwa tidak melewati akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu angan-angan orang yang berangan-angan kepada lainnya Allah. Dan ketahuilah oleh engkau akan apa? Sesungguhnya meminta dari manusia, aba'ala, sesungguhnya itu merusak sifat ubudiyah. Ya, merusak sifat ubudiyah. Huwal matlub minhum, ianya yang merusak, meminta dari mereka atas segi berpegang atas mereka. Di situ kaitnya. Wal istinad ilaihim, dan bersandar kepada mereka. Wal ghaflah fi hali talab, dan lalai ketika meminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma talabu minhum, adapun baramullah meminta dari mereka manusia, dari sekira-kira keadaan mereka manusia hanya sebagai sebab dan wasilah, serta tetap berpegang pada mencapai yang dimaksud atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ru'yatu, dan melihat sesungguhnya Allah lah yang memberi. Allah lah yang menggerakkan tangan yang memberi kita. Falaisa munafiyan lil ubudiyati, maka tiadalah merusak, menafikan bagi sifat ubudiyah. Maka tiadalah menafikan bagi sifat ubudiyah. Nah, diulang boleh ya. Iyalah ta'adda tadi kan. Ta'adda ya ta'addayu. Jadi la ta'adda. Dibuang ya, dibuang huruf mu'talnya. Kan ta'amam ta'adi asalnya dulu dong. Ada ya kan. Jadi la ta'adda, jangan melampaui. Niat himatika ya, himatuka. Jangan melampaui niat cita-cita engkau
ya kepada selain Allah. Sebab Allah itu bersifat karim lah, dibaca sifat karim tadi. Tidak ada orang yang bisa sifat mendetulatun Allah. Maka orang yang mulia tidak melampaui akannya angan-angan. Nah, diulang sekali lagi ya. Pertanyaan, janganlah melampaui niat tujuan engkau, wahai si salik, kepada lainnya Allah. Bagaimana gambaran melampaui? Jangan membawa menghadapkan engkau kepada selain Allah untuk hasilnya hajat engkau. Tetapi mintalah hajat engkau darinya Allah. Fal karim, maka orang yang mulia tidak bisa melewati akannya angan-angan atau harapan-harapan. Maka himmah yang berlebihan timbul karena mengadukan hajat engkau kepada orang yang tidak mulia. Padahal tiadalah yang mulia pada hakikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dikatakan orang mulia ialah allazi apabila mentakdirkan dia menyempurnakan dia. Apabila dia berjanji menyempurnakan. Apabila memberi melebihi di atas puncak dari harapan-harapan. Wala yubali dan tidak peduli dia kam a'ta. Berapa dia memberi. Wala liman a'ta dan tidak peduli bagi siapa dia memberi. Wa iza jafa atabah. Tapi apabila kasar seseorang mencela dia dan tidak menghingga Allah dan tidak menyia-nyiakan Allah akan orang berlindung dan berlindung kepadanya. Dan terkaya Allah itu dari wasilah-wasilah dan syafaat-syafaat. Dan ini sifat-sifat yang mulia. Tidaklah berhak akan sifat itu pada hakikatnya hanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu maka sepantasnya lah bahwa tidak melampaui akan yang karim itu akan Allah yang bersifat karim tadi amalul mu'amilin, angan-angan orang yang berangan-angan kepada lainnya Allah. Dan ketahuilah oleh engkau sesungguhnya meminta kepada makhluk manusia itu merusak bagi sifat ubudiyah. Kalau menuntut dari mereka atas segi berpegang atas mereka dan bersandar kepada mereka dan lalai hati ketika meminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun meminta dari mereka dari sekira-kira keadaan mereka menjadi sebab dan wasilah serta tetap berpegang pada tercapai yang dimaksud. Tetap berpegang kepada Allah Ta'ala dan melihat sesungguhnya yang memberi pada hakikat adalah Allah. Sesungguhnya Allah lah yang memberi. Maka itu tidaklah menafikan merusak bagi ubudiyah. Itu kira-kira ya. Jangan sampai dilewati Allah. Sebab Allah lah yang bersifat mulia. Manusia tidak bisa model itu. Itu tidak boleh meminta ke manusia, boleh. Tapi jangan berpegang kepada manusia. Kalau awak memandang manusia terjadi ketidakenaan, awak meminjam piti ke Ustaz. Wah, Ustaz kau sudah berjual bantiang. Barang bantiang semetal dijualnya 20 juta. 3 hari ini lewat baru ulun ke habis ke piti boleh. Oh, Ustaz Tengku pinjam dah piti agak 1 juta. Anak masuk sekolah. Oh, ya tak ada piti dah ya. Kalau awak memandang si Tengku, iya, tega-tega engkau wahai muridku. Betapa dalam hati. Bila aku tak kata-kata. Sama dirasuk menjadi yaun. Bila tak kata-kata. Karena yang dipandang orangnya. Tapi kalau awak zikir kepada Allah yang dipandang tak itu. Allah belum menggerakkan hati Tengku. Allah belum menggerakkan tangannya untuk bagian. Itu makanya hilang kalahnya subah diri. Ya, ganti dengan subah Allah. Tidak diri Tengku itu salah. Allah lu menggerakkan lagi. Habis itu tadi antaranya sadar melihat menyasar dari petang ya menyalah tidak kesalahannya 1 juta salah mungkin 2 juta biarnya Pak. Model itu kira-kira jantung kalau memandang manusia ya
Sebagai sebab tidak ada, tapi tetap memandang kepada Allah, tapi tidak bergerak sesuatu tanpa izin Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan. Kan itu dalam kajian, Pak. Macam itu. Kira-kira ada pertanyaan? Ya jemaah, lah ada nan mangke tangan Bu ya. Sana Jadi. Jul Hadi, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu serta dalam lindungannya. Amin. Pertanyaan yang akan Ambo ajukan, Bu ya. Tadi disebutkan bahwa sesungguhnya manusia yang meminta kepada makhluknya itu rusaklah nilai ibadah. Itu kan betul tadi itu. Ayo. Ya. Nah, jadi makasihnya ibadahnya. Ada segitu. Enggak begitu, dah kan ada sambungnya tuh. Iya. Kan ada sambungnya tuh. Iya. Tadi ada sambungnya. Anat talaba minal khalqi. Ketahuilah oleh engkau sesungguhnya meminta kepada manusia aba'ala sesungguhnya merusak kesifat ubudiyah kehambaan awak. Iya betul. Dianya yang merusak. Naniyo badal tu kan? Badal ke jiwa dulu tu. Waduh. Masuk kami cantuan waduh. Waduh. Yang merusak tu kalau meminta dari mereka. Kalau berpegang ke manusia, nak merusak. Dan basanda adalah layati kepada Allah. Ada peminta dari mereka dari segala sebab, ya, tapi tetap berpegang kepada Allah. Itu tidak masalah. Kan itu tadi. Ya. Nah, jadi di mananya? Di mana? Dan pertanyaannya, Bu ya. Apa makasih meminta ke makhluk kok seperti awak kadang-kadang kan bawahan lah namanya istilahnya dalam indikasi awak seakan-akan modelnya model majile apakah itu merusak daripada nilai ubudiyah awak yang model itu tuh ya cara majile majile juga pahamnya majile Pak ambil muka supaya diangkat jabatan awak kira-kira model itu tak masuk ala rusak nilai ibadah awak itu ya. Oh begitu. Iya lah rusak lah. Tasanuak namanya tu. Tasanuak namanya diangkat-angkat lah. Iya. Talu ah. Ya. Angkat angkat talu. Rusak tu. Ya sebenarnya kalau kita baca ya. Akhlakul mazmumah atau muhlikat sebenarnya 90 lah. Kalau diibaratkan pintu ya, pintu gadang, pintu jendela, pintu ventilasi, kan itu angin jodoh. 90 sifat tercela termasuklah tujuh itu. Cuma yang paling gadang di Sariang jadi 60. Di Sariang jadi 5 balai, di Sariang jadi ampe nanya muyangnya kan itu dalam Minhajul Abidin kerja. Ayo doh. Dipuji-puji orang kau sebab merasa orang kau jono kemenangan jabatan Pak. Lupa awak tu nalah. Iya. Oke, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya nanlah mangkit tangan Ustadz atau rencana kita Dedi Agam, tertulis namanya Dedi Agam. Silakan. Iya, silakan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, semoga sehat selalu, Buya. Amin. Ambo baru bergabung, baru saya mengikuti kajian Buya ko lah kiro lah bab lah nan sampai puluh 6 ya. Yo, pertemuan boleh. Ambo kawan Erianto Jaksa kok. Jadi ambo mulu tertarik baraja alikam koyo baru-baru kalau Bu ya. Ambo ndak do basic pesantren gua. Enggak masalah tu doh, enggak masalah. Yo, sudah lambe itu doh.
Ndak Ya, terlambat, sudah. alun terlambat. Nala sampai itu ndak Terlambat. terlambat, nambe itu ndak sampai itu sampai kini itu sampai isu itu ndak terlambat. Alun terlambat. Iya, iya, iya. Lanjut. Selama masih dilalui jo angok alun terlambat ya. Iya, betul. Iya. Jadi kok bu ya takai duo jo apa namanya ko hikmah nan ka 46 tadi ya sampai 47 Iya. ko di dalam menyeimbangkan awak dalam memandangkan alamku kan adukan diadukan Allah gitu. Betul. Ya artinya mana ba'a menyeimbangkan di dalam awak namanya itu muamalah atau awak memandang segala sesuatu ko termasuk diri awak juga tentang kekuasaan Allah dan apa namanya ko sejauh usahawa gitu kan. Sebab kadang-kadang tajabak lo dalam paham namanya ko Jabariyah atau Qadariyah gitu ya. Awak kan andaknya kan nentaro Jabariyah ya Qadariyah kok. Iya betul. Jan ke kiri jan ke kanan gitu ya. Artinya iko sadonyo lah ketentuan Allah atau awak ndak usah lah itu kan salah dia ya. Atau ndak menganggap ada peran Allah dalam hidup awak kan itu ndak lo kuliah kan itu. Cuma di dalam praktek sehari-hari ku kadang-kadang yo namanya setan ku kadang di usia aja dalam pikiran gua kan. Iya. Itu kerajaannya mana? Ayo kan itulah. Namanya itu kadang dalam usaha baru sangene usaha baru waktu lah maraso anu itu yo alah kok lah takdir Allah kemahnya padahal awak nak maksimal gitu kan. Jadi baca runya tuh ya supaya bisa seimbang gitu ya. Jadi bisa menyeimbangkan basok apapun anak kerajaan apapun hasilnya sadonya itulah ada dalam ilmu Allah kan itu. Iya mungkin itu pertanyaan nombor dulu Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lah tahu bahasa ketentuan yang berlaku yang kita hadapi kini itulah ada di Lauh Mahfuz. Ibarat orang memoto, masuk lensa, itulah nan keluar. Kalau bajunya kunyang, ya kunyang lah keluar. Kan itu. Tapi namun demikian, Lauh Mahfuz itu bukan pasar bandrol. 2 tambah 2 sampai tidak mesti model itu. 8 kurang sampai juga. 6 kurang 2 sampai juga. Nah, kita cari kenyataan. Si aku indak bananya sekolah tinggi, indak bananya SE, sarjana ekonomi, SD saya tidak tamat dah. Baca koran ya bacanya tak balik. Salah tentunya. Atau balik saya tanda dah. Tapi di tengah-tengah masyarakat, kayunya pula. Kok cara di kampung sapi sementangnya sekiannya seduang orang. Helernya sekian. Waktunya kembaru matahari 2 kali sepakan sekian banyak. Itu satu. Dan cik lagi si aku bahannya ke sarjana ekonomi. Jualnya ke petani di kampung. Aduh, juga nampak ada. Si aku kalau ini sarjana ekonomi, awak duduknya kan itu maka kita butuh usaha. Setelah kita berusaha baru kita serahkan hasil kepada Allah. Itu sesuai juga di Ustaz tadi kan, itu kan dari satu sisi Qadariyah, dari satu sisi Jabariyah. Ya, kalau ada yang hebat usaha dan menentukan lakanai galer. Mu'tazilah awak tidak punya kudrat. Yang punya kudrat hanya Allah. Punya kemampuan kita kalamah sifat asli Allah kudrat
sifat asli kita lama. Lalu kalau kita menganggarkan tasarasi kalau Allah aja bariah awak. Mu'tazilah juga tergelincir tauhid awak, akidah awak. Makanya awak kedua-duanya digabung. Satu sisi awak Jabariyah, satu sisi awak Qadariyah. Sehingga ketuka luala patwa usaha di awak ya itu Qadariyah dua. Untuk menyudahi Jabariyah. Berarti itu baru kuasa aja hasil. Iya awak menjalani. Cuma awak dia tak tahu anan panan mah kau dia awak ini. Kan tak tentu dia awak. Mada itu kenyataan. Kadang-kadang kan terlalu banyak antah. Nang kasih cepat tu kasih cepat jo, nak kasih liter jo no. Anda bisa itu. Nya luah mahfuz tu bukan pas harga bandrol. Lihat kenyataannya. Berarti nampaklah kudrat Allah, berarti itu iradat Allah di luar mahfuz. Model itu kira-kira jawabannya. Dan kita kok tak bisa bawa apa-apa. Kita berusaha. Ya, kita tidak punya afal dah. Kita punya ikhtiar. Ikhtiar tu, iktisab tu kalau kita kaji mana, tidak jawab. Bang kemantun, kudrat sana dipakai, iradat sana dipakai, sami sana dipakai, kan model ilmu. Itu kira-kira jawabannya ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu ya. Iya. Masih ada? Masih ada pertanyaan? Lanjut nak. Lanjut. Silakan dilanjut dulu ya. Jadi. Enggak ada pertanyaan. Halaman 3 ya. La tarfa'anna. Itu fi'il nahi. Fi'il nahi kalau di mana biasanya sukun atau jazam. Tapi karena dia dimasukkan nun taukid, maka dibina di atas patah. La tarfa'anna. Batuki mana? Yu bana jam. Itu mana? Batuki mana? Janganlah meminta engkau kepada selain Allah akan hajat, hampir sama dengan yang tadi. Tapi jong ni beda. Huwa muriduha alaika. Barang melodionya Allah yang menurunkannya atas engkau. Fa kaifa yarfa. Maka mana mungkin menyingkirkan orang lainnya Allah akan sesuatu yang ianya Allah baginya suatu meletakkan. Siapa yang tidak bisa menyingkirkan? Malaya stati'u, orang yang tidak sanggup atau tidak dapat mengangkatkan hajat dari diri sendirinya, mana mungkin sanggup dia bahwa ada baginya dari orang lain mengangkatnya. Itu yang pertama. La tarfa'anna ayuhal murid. Jangan meminta engkau wahai murid kepada selainnya Allah akan hajat. Artinya qafah kebutuhan atau nazilah bahaya musibah yang turun kepada engkau. Artinya apa? Janganlah menghadapkan engkau pada hilangnya musibah kepada selainnya Allah. Dan meminta engkau dari selainnya Allah bahwa menghilangkan dia selain Allah akannya musibah dari engkau. Sesungguhnya demikian qafah atau musibah yang turun huwa muriduha alaika. Ianya Allah yang menurunkan musibah di atas engkau. Ay munazziluha bika. Artinya menurunkan musibah terhadap engkau. Fakaifa. Maka mana mungkin menghilangkan atau menyingkirkan orang selain Allah
akan sesuatu yang ianya Allah baginya sesuatu meletakkan. Irhuwal ghalibu, karena dianya yang biasa tidak mengalah. Irhuwal ghalib, karena dianya Allah itu al-ghalib, orang yang mengalahkan. La yaghlibu syai'un, tidak mengalahkan akan Allah itu sesuatu. Siapa yang tidak mungkin menyingkirkan mala yastati'u, orang yang tidak sanggup bahwa menghilangkan hajat dari dirinya sendiri apabila turun musibah dengannya orang. Fakaifa, maka mana mungkin yastati'u, sanggup ya orang bahwa ada bagi musibah dari lainnya orang itu mengangkatkan. Maka mustahillah demikian, karena tetap lemahnya orang dan lemahnya orang. Wahasiluhu, dan barmulu kesimpulannya, sesungguhnya yang dikadukan kepadanya akan hajat tidak akan sampai-sampai kepadanya sekalipun dia raja. Kalau selain Allah. Dan tidaklah dapat diragukan sesungguh dirinya orang pasti lebih cinta dia kepada dirinya dibanding cinta kepada orang lain. Maka jikalau ada bagi orang lain itu kemampuan, kesanggupan atas memberi manfaat pada orang lain, pasti sungguh memberi manfaat dia bagi dirinya. Maka lazimlah lemahnya orang dari manfaat orang lainnya. Karena tiadalah sesudah lemah dari manfaat diri itu lemah. Maka adalah ya orang yang sedikit akal namanya itu, yang bergantung engkau pada hajat, yang menggantungkan engkau pada hajat engkau kepada orang yang uyanya orang sama-sama butuh semisal engkau. Nah, jadi kok datang musibah jangan dikadukan ke manusia. Manusia itu sendiri tidak bisa menghilangkan musibah nanado di diri. Nah, mana mungkin, mintalah kepada Allah. Nah, itu kajian ya. La tarfa'anna, janganlah meminta engkau wahai murid kepada selain Allah akan hajat untuk menghilangkan kafah bahaya yang turun pada engkau. Artinya janganlah menghadapkan engkau pada hilangnya musibah kepada lainnya Allah dan menuntut engkau dari selain Allah bahwa mengangkat akan musibah dari engkau. Sesungguhnya demikian musibah ada yang turun, ianya Allah yang menurunkannya di atas engkau. Artinya menurunkan musibah dengan engkau. Fakaifa, maka betapa menyingkirkan orang lain akan sesuatu yang ianya Allah bagi sesuatu itu meletakkan. Karena Allah itu bernama Ghalib atau Qahar. Ya. Alladzi la yaghlibuhu syai'un, yang tidak mengalahkan akan Allah itu sesuatu. Dan juga mana mungkin orang yang tidak sanggup bahwa mengangkat dengan hajatnya dari sendirinya apabila turun musibah dengannya. Maka mana mungkin sanggup dia bahwa ada bagi musibah dari orang lain menghilangkan. Maka mustahillah demikian, karena tetap lemahnya orang dan lemahnya orang. Dan kesimpulannya, sesungguhnya yang dikadukan kepadanya akan hajat selain Allah tadi tidak akan sampai kepadanya sekalipun raja. Dan tidak dapat diragukan sesungguh dirinya lebih cinta kepadanya dibanding cinta suka kepada orang lain. Maka jika ada bagi orang itu kemampuan atas manfaat orang lain, sungguh manfaat dia akan dirinya. Maka lazim dalam lemahnya orang dari manfaat orang yang lain. Karena tiadalah sesudah lemah dari manfaat diri kelemahan. Maka adalah ya orang dari orang yang sedikit akal, ya karena bergantung engkau, menggantungkan engkau pada hajat engkau terhadap orang yang ianya orang sama-sama berhajat kepada Allah semisal engkau. Nah, itu yang kedua. Ada pertanyaan? Aduh. Masalah untuk menghilangkan musibah nanti berkiawah, payuak ke dokter. Nah, kalau ke dokter awak pegang kan naik. Tapi kalau tidak ke dokter balik ke kajian tadi. Awak pegang tetap kepada Allah.
Ada masalah. Kalau tadi kan pemberian, aku musibah lah. Tadi nikmat, aku musibah. Musibah yang datang, bawa ke dokter. Ada yang kau tak dokter si anu telah mati dan pertama. 2 liter tinggal darah lagi kata dokter. Tapi dia pandai dokter, Allah mal gapuk dan punya. Itulah karena itu. Sama dengan tadi, cuma itu arahnya ke musibah. Kalau nanti arahnya ke nikmat. Atau tidak boleh abad datang, silakan. Tapi kuncinya seketik tadi. Kalau berpegang kepada dok, rusak dia. Tapi kalau lain tidak masalah. Itu. Kira-kira dilanjut? Ayo, adonan kabatanyo jemaah. Iko Pak ini sama dengan tadi arahnya nikmat, kalau kini arahnya musibah kan itu. Pak Dedi Agam kabatanyo de angke tangan melihat. Yo. Ayo silakan. Jadi. Silakan. Bertambah tanya cik Bu ya. Jadi silakan. Bu ya. Ya terkait musibah. Boleh awak minta dikurangi ya Allah barik benar rasulnya musibah ko bertanggungan itu kan. Iya. Minta keringanan ya. Ya Allah kurangilah musibah ya Allah. Kalau untuk kawan tak tahan ada dia datang Allah. Tapi kamu pernah lo mendengar kajian lain? Iya. Allah kan nemaja musibah itu tentu tahu bara kemampuan. Iya, sesuai aja kemampuan awak. Sesuai aja kemampuan awak. Nah, ya itu. Ilaus. Hendak kata tanggung dawat amu tuan magian do kan itu do. Nah, jadi ya artinya bana ya mungkin dek sipai manusia aku kan kadang-kadang kilap sehingga tak aduah lah tibonya ya Allah barikna terasul dembo. Itu meminta awak ke Allah supaya dikurangi apa ya ban itu apakah menyebabkan Allah bangi kawa atau awak minta ya Allah kuailah kuaian awak supaya mampu menanggung beban. Apa kira-kira tu muka siwa. Iya, kalau awak minta kue menanggung terancam. Tapi kalau minta malam yarda bi qada'i walam yasbir ala balai walam yashkur ala na'mai fal yatlub rabban siwaya fal yakhruj min tahti samai. Bagaimana itu nalah. Tapi minta dikuatkan iman menanggung turan. Ya. Model itu ya. Awak mengaji juga ya awak. Kalian di dunia kau tidak ada musibah doh. Kau canggang lawa. Amu kau tidak bu ya. Bantu ikut banyak musibah tidak ada kata bu ya. Dengar dulu barang. Dengar dulu dulu. Ujung kata-kata itu dengar dulu. Apa yang ada di kalian? Jangan bangi kalian dulu. Dengar ujung kata-kata dan apa dia tak utuh tuan. Kebangi juga kalian. Oh mentun. Ini cerita lah. Bahasa di dunia kau pada hakikatnya tiada musibah. Kalau dihadapi dengan jiwa besar, dengan dada yang lapang, dengan kepala yang dingin. Nanti kesuruh ke jiwa dete itu dihikam kau. Kalau dipandang sepintas lalu, lapis salampih di luar memang musibah nampaknya. Tapi di dalamnya dompet nikmat. Ba'amang ko namu ramai duri dia ndak takut dia orang iduannya ke lupa dah. Hanya ambil durian. Ada. Dia ada rahasia di dalam. Musibah kalau dipandang salampih di luar memang musibah. Tapi di dalamnya ada ampek nikmat. Pertama, asaka Musa kafaratu zunub. Pelensa sesaat bisa mampuni dosa ketik seminggu. Apa kau ndak nikmat? Itu lampi pertama.
Dan kedua, kekuatan emosi nafsu berkurang. Dan ketiga, manusia di saat damam dapat musibah, ya pasti jujur. Nasaki apa? Dado nasaki. Di balian apa nasi bungkui Pak balian lah. Coba kita sihat nafsa ganti. Apakah jujur itu tidak nyaman? Nang sampai kekuatan nafsu berkurang. Nang kalimu terbuka alahan amal untuk hati. Bila hati ke beramal itu sabar ridha seluruhnya itu kan kerja hati itu. Sementara perbandingan amal anggota kasar dengan hati, dengan diri bagaikan sebuah kalapo dengan sebiji kacang hijau. Bantai itu nagadang. Apa kau tu tidak nyaman? Sementara pahala orang bersabar tidak bisa dihitung dok. Kalau sembahyang 10, bisa 70, bisa 700. Tapi pahala orang sabar tidak terhitung saking banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Kalau orang sabar tidak terhitung. Bisa aja dihitung lebih banyak. Jadi basuhlah cerita semidun sengsara membawanya. Model itu awak menyikapi. Model itu awak menyikapi. Ya, itu kira jawaban dia. Itu kira jawaban. Kalau dipandang musibah saja, ya, tapi pandanglah sebalik. Di dalam musibah itu ada beberapa nikmat. Wajarlah kata Buya tadi, kalau disikapi dengan jiwa yang besar, kepala yang dengan lapangnya berubah bentuk jadi nikmat. Pada hakikatnya kayak tidak ada. Tapi kalaunya ada, kalau lebar sabar. Itu kira-kira ya. Terima kasih Bu ya. Iya sama-sama. Ada jo jamaah nan kawatannya. Silakan. Mumpung aku tarago kaji awak memang berkaitan benar jo. Aku perjalanan hidup sehari-hari kan. Iya betul. Nan hidup kok kan tak lapih dari nikmat jadi cobaan. Macam-macam cobaan. Kok ada yang sakit atau masalah. Silakan. Anda do? Kalau tidak ada, ambo kah bertanya oleh boleh? Silakan. Kan kamu tanya adalah garis kasarnya kira-kira modeko ya. Apakah sabar dalam mengatasi cobaan musibah ko babateh ada bateh nago ya? Itu ya. Jadi bateh makasih moko Allah sasiko usaho ko pasrah mewak lai. Itu. Misalnya kok mau be penyakit atau mungkin nan paling acok mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari masalah pendidikan teneh. Atau kok tipe nang kandung atau anggota keluarga atau orang kampung nan bantu ndak bisa diajai leh. Akhirnya apakah masih harus taruh diupayakan untuk bau sawo sabar awak mendidik atau ada batihnya ya. Itu pertanyaan dia. Iya. Kalau masalah kesabaran ya. Nah, sebenarnya tidak ada batihnya. Tidak ada batih. Tidak ada batih ya. Tidak ada batih kesabaran. Ya. Cuman kalau tiba di pendidikan tentu ada batasnya kesanggupan. Tentu itu oleh tidak sanggup awak tebak mestinya. Baru awak kata dokter harus keluar negeri sekian miliar. Awak sanggup lah itu boleh. Itu. Kemudian sabar kan. As-sabaru inda sodamatil ula. Sabar itu di saat detak pertama. Meninggal orang rumah.
Ya, atau meninggal suami dia orang rumah. Oh, dia udah lah meninggal, udah ya udah. Sampai berpijak nala taban ya udah, sampai bergantung nala sakah ya udah. Usia kami bertinggalkan ya udah, anak nan ketek-ketek bertinggalkan ya udah. Sabar silah sudah itu, tak masuk itu dah. Di saat sadamatul ula itu kita bersabar. Dalam rawa-rawa panjang dulu, lah tahu orang setengah kali ini. Baru sabar. Tidak kayak itu ya Pak Bajal itu. Ada muat itu dah. Makanya sabar itu bagaikan awak kan menjujuang baban barek. Ya. Kalau bahasanya kan singguluang namanya tu. Baban barek kuah dicari singguluang dulu nak jangan sakit benar kepala kan mantun. Jadi singguluang kau dicari sebelum baban tiba. Jawa indah. Singguluang mencari baban tiba. Maka terasa bareknya. Iya. Maka dilatih jiwa bersabar. Takut anak ketiba bikonnya lah. Ada kau dah indah. Baban lah tiba singguluang kau mencari baru. Terasa sakit. Tiba sidik tekana. Itu kira-kira contohnya. Jadi Bu ya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Apa aja mah? Ada pertanyaan. Bu Yairi, Irianto, kalau nampak Romana, bah, aku tanya enggak? Lagi gagah tepi wak itu sih nampak. Baik, lanjut kaji ya. Tarik dulu. Nah, jadi dapat dilanjut dulu ya, agak sedikit lagi. Kita lanjut sedikit lagi. Jadi, atau kawan-kawanan di Atakwa ada yang bertanya, silakanlah dulu. Ya, di situ kalau ada yang bertanya. Iya. Tidak ada lah nampak. Tidak ada lah. Jadi Bu ya. Jadi kita lanjut ya. Ilam ya, ilam. Jika belum baik sangka engkau terhadap Allah, karena baik sifatnya Allah, bala jika itu menjawab. Fa-nya fara betah jawab. Maka baik sangkalah engkau karena ada nikmatnya Allah bersama engkau. Hal awadaka illa husnan, maka tidaklah memberi Allah akan engkau kecuali yang baik-baik, dan tidaklah melengkapi Allah kepada engkau kecuali kurnia-kurnianya. Illam tuhzin, jika belum baik sangka engkau terhadap Allah, karena baik sifatnya Allah, artinya karena sesuatu yang ianya satu di atasnya Allah, apa itu? Nyatalah dari sifat-sifatnya yang tinggi, sifat-sifatnya yang mulia. Sesungguhnya orang yang ada, orang bersifat dengan sifat yang paling tinggi, pasti tidak timbul darinya kecuali keindahan-keindahan. Kecuali terhadap orang yang berbaik sangka dengannya Allah akan keindahan-keindahan. Maka baik sangkalah engkau dengannya Allah karena ada nikmatnya Allah bersama engkau. Apa itu nikmat Allah? Nyatalah dari sempurnanya nikmat Allah dan merata kurnia dan kurnianya Allah. Maka tidaklah memberi dia Allah akan engkau kecuali yang baik-baik. Dan ada ketidak memberi akan engkau kecuali kurnia-kurnia. Artinya nikmat-nikmat mengarahkan pengarang kepada dengan demikian kepada sesungguhnya manusia dalam berbaik sangka kepada Allah atas dua pembahagian. Pembagian pertama orang khusus. Bagaimana cara baik sangka orang khusus. Yang kedua ammah. Bagaimana pula cara baik sangka orang yang umum. Fal khassah, maka orang khusus, orang yang istimewa, baik sangka mereka akan Allah dengannya karena sesuatu yang ia sesuatu atasnya Allah. Nyatalah dari sifat-sifatnya yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi. Sementara orang umum
baik sangka mereka dengannya Allah karena sesuatu yang padanya sesuatu dari meratanya nikmat Allah dan meratanya kurnia dan kemuliaannya Allah. Dan perbedaan antara dua makam ini zahir, nyata. Maka seolah-olahnya pengarang berkata dia, sepantasnya lah bagi engkau wahai murid, bahwa baik sangka engkau dengannya Allah secara mutlak pada sampainya nikmat kepada engkau, pada tertolaknya mudarat dari engkau. Wadang lipat liwadihi, dan tidak menengok bagi selainnya Allah. Maka jika belum sanggup engkau atas baik sangka yang ianya makam orang khusus, maka pakailah makam orang umum. Apa itu? Baik sangka dengannya Allah karena sifatnya Allah. Yantijulaka mahabbatah, timbullah bagi engkau, bernatijahlah bagi engkau, hasillah bagi engkau cinta kasih padanya Allah. Dan sah berpegang kepada Allah, sah bertawakal atasnya Allah, dan baik sangka dengannya Allah karena adanya nikmatnya Allah bersama engkau. Yantijulaka, hasillah bagi engkau mensyukuri nikmatnya Allah, dan rindu bagi dapat kurnia dan rahmatnya Allah. Jadi dua macam kita disuruh baik sangka kepada Allah dengan sifat-sifatnya. Kalau tidak bisa dengan adanya nikmat Allah. Kita ulang dulu ya. Ilam. Jika belum bisa engkau baik sangka dengannya Allah karena baik sifatnya Allah. Artinya karena sesuatu yang ianya sesuatu di atas Allah. Apa itu? Nyatalah dari sifat-sifatnya yang mulia, sifatnya yang tinggi. Maka sesungguhnya orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, sifat yang tinggi, pasti tidak timbul dari orang kecuri yang indah-indah. Apalagi bagi orang yang baik sangka dengannya Allah akan keindahan. Maka jika belum, baik sangkalah engkau dengannya Allah, karena ada nikmatnya Allah bersama engkau. Nyatalah dari sempurnanya nikmat dan meratanya kurnia dan kemuliaan. Maka tidaklah memberi dia Allah akan engkau kecuali yang baik-baik. Tidak lengkap dia Allah kepada engkau kecuali kurnia. Artinya nikmat. Mengarahkan pengarang dengan demikian kepada sesungguhnya manusia pada baik sangka atas dua pembagian. Ada namanya orang khusus, ada namanya orang umum. Maka barang mula orang khusus, baik sangka mereka dengan Allah karena sesuatu yang ianya sesuatu di atasnya Allah. Nyatalah dari sifat-sifat yang mulia dan sifat-sifat yang tinggi. Dan barang mula orang umum, baik sangka mereka dengan Allah, sesuatu nyatalah daripada nikmat dan meratanya kurnia dan kemuliaan. Dan perbedaan antara dua makam zahir nyata. Maka seolah-olah pengarang berkata, sepantasnya lah bagi engkau wahai murid, bahwa baik sangka engkau dengan Allah secara mutlak, biar umum, biar khusus, pada sampainya nikmat manfaat kepada engkau dan tertolaknya mudarat dari engkau, dan tidak menengok kepada selainnya Allah. Maka jika belum sanggup engkau atas baik sangka yang ianya makam orang khusus, maka pakailah makam orang umum. Dan baik sangkalah dengannya Allah karena sifatnya Allah. Timbullah bagi engkau cinta kasihnya Allah. Dan sabar pegang bertawakal atasnya Allah. Dan sabar sangka dengannya Allah karena ada muamalatnya nikmatnya Allah bersama engkau. Timbullah bagi engkau syukur nikmatnya Allah dan rindu bagi dapat kurnia dan rahmatnya Allah. Kalau lu bisa baik sangka aja Allah melalui sifat-sifatnya, ya, kalau dibaca sifat tadi, kalau memberi, tidak tentu siapa aja dia giret kan. Kalau betul akarin sifat-sifat. Kalau tidak bisa model itu, pandanglah semua nikmat dan samparan. Nikmat Allah kepada manusia luar biasa. Ya, ayat Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kadi hitung nikmat Allah, tidak kata hitung dosakin banyak. Andaikan kayu di rimbo dijadikan pena, air di lautan dijadikan tinta, tidak akan cukup-cukup.
untuk menulis saking banyaknya nikmat Allah. Itu khusus untuk kita manusia. Makhluk lain tak dapat sebanyak itu. Kita buktikan. Tadi ujung-ujungnya akhirnya timbul cinta kasih. Ini kan ada petuanya. Tak tahu maka tak kenal. Nah itu sambung. Tak kenal. Awak tak tahu langsung dulu dah. Kita kan tak tahu langsung dulu dah. Ada dulu. Tak tahu maka tak kenal. Itu sambung. Tak kenal maka tak cinta. Jutunallah model itu pula. Ya. Kita berusaha beribadat kepada Allah apapun yang kita kerjakan dengan cinta kasih. Kalaulah dia cinta kasih ya kita kerjakan, tidak ada nan jauh doh. Tidak ada nan barek doh. Awak sakit gigi ditinju, dak cucuan tak ke petinju dia cucu tu doh. Dewa ang lain suatu ang sakit gigi bertinju dah ayo. Kenapa? Yang meninju awak orang yang awak kasih. Dicubit itu padia tu mah sampai biru-biru. Tapi kalau si doi nama cubit, lain tak rasa. Jotonalah kok dapat model itu puluhan daknya. Jo cinta kasih kita beribadah. Anak orang sagu andale. Sehingga ke rumah si Sultan Mudo. Dia abi, dia tande ya Allah. Hati dan kandai kabaju. Kan itu. Untuk menimbulkan cinta kasih. Kau tidak bisa melalui sifat. Coba pandang nikmat dan diagian Tuhan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk yang lebih sempurna. Ahsan itu kan afal tabdil tak? Balad biar. Lai yakin awak bantu rancak sempurna lagi. Kalau tak percaya ambil camik calik baru calik awak. Walaupun lah tua bentuk ekor rancak je pada baru awak. Batil. Satu. Susunan tubuh awak rancak pada makhluk lain. Suara awak rancak pada suara makhluk lain. Sebab ahsan suara keluar. Lidah mana nari-nari, bibir mencapak-capak. Kabar baswa awak ada. Kok kabar jani, kabar dangdut, jadi. Kabar mudi arau jadi. Kabar irma padang pasir jadi. Karena ahsan. Adalah makhluk tonalah kita perbanding. Anak timbul kasih ke Tuhan. Makhluk tonalah dia dong. Suara keluar. Bibir sekali sih mencapak. Itu nador jawilis. Ya, Siti Jawina nomor rumah di Pakandangan. Aduh lo na paling babayo, le basabo jawab babab akan dia babi challenge. Gunanya kita perbandingan kena tarasoban. Nak sampai cinta kasih kita ke Allah itu dari lubuk hati timbul. Dia lah tahu dia jasa Tuhan. Lalu sudah itu nan kali makan. Kok dek kabau bantian kambing sayur hanya makan rumput itu sayur tu. Ada awak makan tu. Kadang ada makan binatang makan dia. Dek binatang buas. Dek harimau kalau makan kambing ya sudah habis daging tinggal asyik kulit, tinggal asyik tulang. Dek anak Adam. Habis daging tinggal kulit dijadikan kerupuk jangik. Tampak juga tinggal tulang bagi siap dijadikan supaya sampara nuat dia. Lah, kita membuktikan bahwa itu aku nikmat Allah khusus untuk kita, Pak. Kalau dek tupai beruang musang gua ke gua putih ke putih ada awak anda tak lalu. Hati bahangkai sadar. Sudah itu dari segi akal dan nafsu. Awak Allah lagi akal, Allah lagi nafsu. Nak jangan salah-salah hidup di dunia. Jangan salah-salah memakai nafsu. Kemudian nak jangan salah hidup di dunia Allah beri pedoman. Quran Allah turunkan Nabi dan Rasul. Akan dia luar biasa. Mudah-mudahan berkat kita mengenang jasa Allah. Akan timbul cinta dan kasih. Kalau lo aja kasih nanti apapun yang terjadi. Bila dua cowok tadi. Cinta penuh pengorbanan. Iya itu. Itu.
Jadi itu kan kalau bisa baik sangko aja sifat Allah, baik sangko udah rasakanlah nikmat nanti buat kiamat. Anda ada minta kenalan, entah aku ada enggak. Ya Allah berikan saya 2 bola mata letak di depan bisa membedakan hitam dan putih. Ya Allah berikan saya 2 telinga samping kiri samping kanan. Ledom itu enggak ada. Alanya dia deh Tuhan. Lah diminta, lo diminta, lo nyobari. Barulah dapat enggak ada orang nama minta. Dah pindahkan mata ke belakang, kiri tu nalah enggak ada orang. Pindahkan mata dekat-dekat aja panjang ke kecil mata enggak ada orang. Nah itu nanti Allah, itu latif Tuhan. Allah diminta, Allah nyobari, pas menurut kehendak Allah. Itu kira. Apalagi salah surat. Apalagi suratnya. Karena Allah nikmat Allah yang lengkap ke awal. Kok belum bisa husnuzon, mandang sifat saja, rasakanlah nanyuagia di Tuhan. Makanya Allah kita ditegur oleh Allah dalam surah Ar-Rahman lebih kurang tak 33 kali, tak berapa kali itu. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Cari nikmat yang tak datang dari dia itu bahasa kasarnya. Aja tunjuknya kan Allah. Itu kira-kira masalah baik sangko dengan Allah. Ya. Gitu. Karena aja Allah ya supaya pandai babalai jasa. Nak timbul pintu dia kasih, nak ridha menerima seluruh ketentuan Allah. Nak sabar menerima musibah. Nak tawakal setelah berusaha. Nak yakin hidupkan mati. Bacalah sifat-sifat yang terpuji. Itu sumber. Apalagi salah surah. Ya. Itu sebagian. Kira-kira ada pertanyaan? Ayo jemaah silahkan angka bertanya, angkat tangan mau kasih menunjuk angkat tangan menyerah. Jadi Pak Dedi Agam balik ya. Silakan Pak Dedi. Jadi silakan. Yo semakin malam semakin angin Bu ya. Ayo alhamdulillah di model itu. Awak semangat lu awak. Iya, alhamdulillah. Katakanlah rasa mengaji lah siswa beli awak. Iya. Silakan. Jadi Bu ya, tadi untuk husnuzon itu memang paling enggak yang tinggi awam saja ada pek lah rancak deh. Iya. Pak acar malah ya paling tidak bisa awak merasukan nikmat Allah itu banyak. Apalagi kalau meninggi kapan yang khusus tadi kan sampai mengenal sifat-sifat Allah tuh. Apa malah tiah jiwa wakku biar kadang-kadang itu namanya alam latih jiwa ya. Alam latih jiwa. Kadang-kadang ya talina kan. Tuh iko bolak-balik aja tapi itu. Hendak itu ya. Lagi aja kesimpulan ya. Siapa tadi raja agam. Raja agam nam gala tadi kok. Tuh. Baru ya. Gala Pak Dedi siapa beliau? Raja agam kan. Ndak nama ambo Dedi ya. Dedi. Ayo, ada kok gala baca tu kedalan. Dedi bayalah. Lah. Dedi ko terbagi 3. Simak elok ayo. Dedi tubuh. Aku nyo mulu ujung kaki sampai ujung rambut. Itu dedi je aku tubuh. Aku alat lah. Alat untuk menyembah, alat untuk beribadat. Kok ada dedinya mah. Itu nama rasul dalam tubuh. Lah. Diri soal diri. Alah. Nang ketiga dedi sama dedi. Itu sifat ani nan tujuan. Itu sifat Allah. Nah, tubuh kau ndak bisa mangah-mangah do. Lah. Kalau ndak ada nyawa dalam tubuh. Kalau dalam tubuh nyawa dalam tubuh, li sayang je orang rumah Jawa. Lena munjuk sedap samu lalu Jawa. Boy ndak menjauh-jauhnya. Jadi main ya.
Nah, jadi tubuh kau ndak bisa manga-manga, maka maksudnya ndak hidup tubuh dah. Ndak ilmu di hati dah, ndak iradat di hati dah, ndak kudrat di seluruh tubuh dah, ndak mendengar di telinga dah, ndak mencaliak di mata dah, ndak bakalam di lidah dah. Kalau ndak ada nyawa. Siapa nyawa kau nak merasuh di dalam tubuh. 3 unsurnya rasul, perisu, perasaan. Panjang surahnya. Nah, rasul bertempe-tempe di tubuh. Perisu meliputi seluruh tubuh. Perasaan itu nasabanawa. Nah. Dan nyawa ku ndak akan hidup di tubuh doh. Ha, ndak tubuh ni hidup doh. Ndak tubuh ni hidup doh. Siapa? Ndak akan hidup nyawa di tubuh doh. Kalau ndak ada hayat hidup nyawa di tubuh di hayat Allah. Nah, sudah itu adalah ilmu. Ndak kabe ilmu nyawa di hati doh. Kalau ndak di ilmu Allah. Ndak kabe kudrat, ndak kabe iradat nyawa di hati doh. Kalau ndak ada iradat. Indak kabar tenaga berkudrat nyawa di sekujur tubuh doh. Kalau indak dek kudrat Allah. Indak kamandanga nyawa di telinga doh. Kalau indak dek samia. Indak kamencadik mata nyawa di mata doh. Kalau indak dek basir Allah. Indak kabakatu nyawa di lidah doh. Kalau indak dek kalam Allah. Nah. Kalau bayon itu sudah bayon baindaan lo kali ya. Sifat ma'ani nan tuju aku kan ditulis sama awak tu. Indak kana dodo. Indak kana dodo. Kalau indak do nan punya sifat siapa? Zat wajibul wujud yang bernama Allah. Tentu bansuan bansuan ujung-ujungnya model itu dalam besok awak. Dalam wujudan awak itu pada hakikatnya Allah segala-galanya. Ya. Ngaji aku sembahyang zuhur karena Allah. Puasa karena Allah. Kan tak ada karena Allah tak bisa sembahyang. Tak bisa puasa, tak bisa segala-galanya. Model itu. Redalah basuh diri Anda. Af'al Anda adalah af'al Allah. Insya Allah reda menerima. Akan tu ya bansuan sulah. Spontan tentu tidak mungkin. Awak lagi ada mengajian tunjuk di Rasulullah begitu. Awak jangan terasuh. Ya bakal. Tonton mati dalam raja. Tonton tiba jenis. Itu saya lainnya harapan. Itu langkah-langkah dah. Supaya hati kau reda. Supaya hati kau ikhlas. Supaya hati kau sabar. Hati kau tawakal yakin dan segalanya. Amat itu cara. Berusaha awak menimbulkan cinta kasih pada Allah. Kalau laju kasih awak jatuh Allah. Bila dibaca tadi. Kok jauh? Tak ada jauh. Kok kalam bersuluhannya. Kok hujan? Berpayungnya. Tidak ada bare, tidak ada jauh. Model itu. Kalau kasih sayang, tidak ada cerita lah. Di kaulah bulan, di kaulah bintang. Di kaulah sumber harapan. Wah, kan itu bahasa orang kasih sayang. Itu kira-kira jawab. Anak dia. Terima kasih banyak Buya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Jadi, Allah Pak Didi? Sekiranya Allah mungkin sebentar. Terima kasih banyak. Jadi sama-sama. Selanjutnya masih ada jamaah yang lain yang bertanya. Kok jamaah yang berdusi, okay? Silakan. Kok sejak saku apa-apa saja yang bertanya. Tentu ibu-ibu sebagai jamaah ada yang ditanyaan. Nah, ada enggak yang bertanya? Ada enggak? Kalau enggak ada, oh iya, ada Pak Safriwan.
Pak Safriwan Wan. Silakan. Mik Pak Safriwan atau Angku Safriwan alun di Matian. Nah lah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, Nanamboko dulu murid Buya kok. Alhamdulillah. Murid Buya ketika di Pondok Pesantren Al Makmur. Murid pertama di murid perdana ya. Ya, perdana. Jadi mungkin kegiatan mengaji semiting ko ambo 3 kali jiko ikut dulu. Alhamdulillah. Cuman ketika ngaji kam di pondok dulu, ya mang nama itu alun sudah kaji ko nampak. Jadi yang nggak ambo tanyakan gini, dari 3 poin dari itu tadi. Pertama Tuhan magia nikmat, kemudian Tuhan magia musibah. Yang jadi pertanyaan diambil gini, ya, di mana letaknya ketika Tuhan yang telah menentukan di Lauhul Mahfuz tadi kekuatan doa dan kekuatan akal bagi kita untuk menetapkan bahwa segala sesuatu itu kita balian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu pertanyaannya, Bu ya. Makasih. Setiap sesuatu kan lah ditetapkan di Tuhan di Lauhul Mahfuz, kecil Bu ya tadi. Iya betul. Setelah di kehidupan kita kini itu awak hanya tinggal menjalani. Kemudian iya betul. Iya. Kan, kekuatan doa yang kita lakukan, baik itu doa melalui zikir, doa melalui salat untuk merubah ketentuan-ketentuan iya. Begitu Bu ya. Iya. Terima kasih. Di Lauh Mahfuz, ya. Kan ibarat Lauh Mahfuz itu kan namanya iradah, dan setelah kenyataan namanya kudrah. Kalau boleh kita contoh ibarat orang memoto, nama masuk lensa, ana masuk, itulah nak keluar. Kamu dari itu, ana terjadi di Lauh Mahfuz, itulah yang keluar. Cuman di Lauh Mahfuz bukan harga bandrol. Bila dibaca tadi. Si aku kalau likueknya berdoa. Si aku kalau likueknya makan ube. Amunya bisa bertambah 2 atau 3 tahun. Contoh. Si aku baajo ke makan ube, bantu itu kebentuk itu kan. Si aku merah putih saja, enggak ada oke makan vitamin tapi sehat apa aja badan. Jadi di Lauh Mahfuz itu bukan harga bandrol. Dek redaksinya bermacam-macam, kita tidak tahu di mana duduk awak. Makanya kita perlu berikhtiar. Ya. Kok tahu awak akan bantu ikut aja, mana akan mati-matian. Kan ada itu. Ada itu carun. Nah, gitu. Lihat kenyataan. Apa aku rajin nak makan obat, tapi bantu itu penyakit. Apa aku nak makan obat aja doh. Wih, tak tahu sehatnya. Apa kok makan ube yo sehat nu akan model itu kenyataan. Jadi dek barang ko rahasia maka butuh kita berusaha. Awak tak tahu di mana dulu awak. Model itu. Jadi memahami Lauh Mahfuz bukan pasar dua bandar. Kan ada orang nanti lagu antah anak mekanu kas gitu jadi mati-matian anda mau itu dah. Di Lauh Mahfuz itu ada bermacam-macam redaksi. Akhirnya lihat kenyataan nampak gini. Kenapa? Ada orang nak tamat SD tapi bisa jadi hebat ekonominya. Ada orang ahli ekonomi tapi susah itu. Kemudian ada ahli ekonomi juga hebat mah. Kan ada. Jadi di Lauh Mahfuz itu bukan pasar bandrol. Kalau kita butuh usaha dan kita tidak tahu, maka kita berusaha. Di satu sisi kita disuruh berusaha. Tapi dari itu sisi kita tidak boleh membanggakan usaha. Tetap berpegang kepada Allah. Macam tadi juga. Benda itu.
Nah, itu nak kepriwan ya. Ya, makasih Buya. Iya. Masih ada jo jemaah nan kabatanyo. Kita buka agak cie lagi surang lagi pertanyaan kalau ada. Kalau tidak kita tutui pengajian kita di hari lah ke-10 jo doa selamat dari Buya kita. Ada enggak nan kabatanyo? Nang masih bertanya. Saya kira-kira enggak ada oleh Buya kabatanyo. Kita tutup lah dulu pengajian kita malam kini ko jo Buya doa selamat dari Buya dek hari lah puasa 10 kita sambung pulo di pakan yang ketiba di hari nan samo hari Jumat di waktu nan samo jo link nan samo bagi kawan-kawan yang tidak hadir langsung ke pesantren At-Taqwa di Canduang. Nah, silakan Buya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad wa ila ahrawi silatit tasriqatin naqsyabandiyah al-khalidiyah wassamaniyah al-aliyah al-khalawatiyah lahumul fatihah khususan li ruhi syekhina Syekh Muhammad Kanis Tengkutwah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna dha'ifun faqawwina wa inna zalilun fa'izzana wa inna jahilun fa'alimna wa inna faqirun farzuqna. Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aftah masami'a basiratina li zikrika ya Allah warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika wa adkhilna ya Allah fi zumratis salafis salihin wa adkhilna ya Allah fi zumratis salafis salihin wa adkhilna ya Allah fi zumratis salafis salihin. Bismillahi masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ajirna minal khawatirin nafsaniyah wa hafizna minasy syahawati syaitaniyah wa tahhirna minal qaduratil basyariyah. Allahumma inna nas'aluka an tuhyi qulubana wa arwahana wa ajsamana bi nuri ma'rifatika wa waslika wa tajalliyatika baqiyan daiman ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Ampuni salah dosa kami dan salamuka ya Allah. Dosa kecil ataupun gadang, dosa zahir ataupun batin ya Allah. Dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sadari ya Allah. Ampuni dosa kami adalah salah dalam melangkah salamuka ya Allah. Dosa tangan salah dalam mengambil dosa tangan. Salah dalam mencelak, dosa telinga salah dalam mendengar, dosa kepala salah dalam berfikir, dosa hati selalu lalai mengenangmu ya Allah. Ampuni dosa lidah dan tak tulang ya Allah. Ampuni dosa sebatang tubuh ya Allah. Kami datang ke pintu maafmu ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Kami datang ke pintu ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami datang ke pintu kasih aja sayangmu ya Allah. Bagaimanapun banyaknya salah kami ya Allah. Pandang jauhlah kami dengan pandang kasih aja sayangmu ya Allah. Kami sangat takut kepada pandang banci dan marahmu ya Allah. Ma'rifat itu di ujung dahan ya Allah. Di tepi jurang ya Allah. Berikan kami kesungguhan, keyakinan, keikhlasan untuk mendapatkannya ya Allah. Jauhkan dari kami halangan dan rintangan ya Allah. Berikan kami iman yang mantap ya Allah, tanpa dicampuri ragu bimbang ya Allah. Berikan kami yakin ya sepenuh hati ya Allah, sungguh kami betul-betul yakin kepada yang gaib ya Allah. Ya Allah ya Tuhan,
Alangkah gadangnya jasa ayah bunda terhadap kami, ya Allah. Nalah bersusah payah mengasuh, mengadangkan kami, ya Allah. Mereka tahan barek jaringan hujan dan panen demi untuk kami, ya Allah. Sebagian kami belum sempat membalai jasa mereka sedang kau panggil mendahului kami, ya Allah. Atau semasa hidupnya kami durhaka, ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami, ya Allah. Terlebih-lebih ampuni dosa ibu kami, ya Allah. 9 bulan kami dikandungnya, ya Allah. 2 tahun kami disusukannya, ya Allah. Mereka lahirkan kami ke dunia, ke berjuang antara hidup dengan mati, ya Allah. Jasa jawabu ke kami balik, ya Allah. Jadikan doa kami ke ya Allah menjadi doa anak yang saleh dan salehah. Kami pandai tulis baca tahu halal dengan haram adalah jasa para guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa para guru-guru kami, ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat, ya Allah. Terlebih-lebih guru yang mengajarkan kalimat tauhid-Mu, ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami, baikkan lingkungan kami, tunjuk kami jalan keselamatan, ya Allah. Selamat dunia sampai akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Mudahkan lidah kami mengucapkan zikir la ilaha illallah. Tenangkan jiwa kami, ya Allah. Hati kami dengan membaca zikir Allah, Allah. Tenangkan hati ya roh kami dengan membaca zikir-Hu. Ya Allah, sudah hidup kami, ya Allah. Dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana ya Allah bisa'adah wa la taqdim alaina a'malana wa ajalana wa i'tiqadana wa i'tiqada azwajina wa i'tiqada auladina bisu'il khatimah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah asy-syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Amin ya mujibas sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya Kito nanlah. Iya, sama-sama. Nanlah magian surah kaji ka Kito samo. Semoga kita berdoa semoga beliau sehat selalu dan masih diberi kesempatan untuk mencurahkan ilmu beliau ke kita nambah sana. Dari Ambo sebagai pembawa acara, berbanyak maaf kalau ada salah selama membawa acara, dan tidak lupa dihimbau juga jamaah mana laitan niat untuk bersedekah, berinfak untuk kelancaran pengajian kita. Silakan ke nomor ketidiang nan lah di kolom chat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.